10 ti luhur jajaran ka 10 ti handap jajaran ka 10 ti handap halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Radhiyallahu ankum ila an qala wa ghairu mutaghayyirin jeung anu henteu barobah taghayyuran kalawan barobah kaziran anu loba bihaitsu yamna'u sakira-kirana ngahalangan eta barobah itlaqas mil ma'i kana mutlaqna ngarancai alaihi kana eta cai bi anta ghayyara surahna ku barobah naon ahadu sifatihi salah sahiji tina sapirang-pirang sifatna cai min ta'min tina rasana au launin atawa rupana au rihin atawa ambeuna walau jeung sanajan ayana eta barobah takdirian eta anu bangsa perkiraan au kana atawa aya naon at-taghayyuru barobahna eta cai bima ku perkara
panggahotana jalma anu suci fil asahi dina kaul asah wallahu a'lam bissawab. Ilal marju wal ma'ab. Dibuka Fathul Muin halaman 3 sakedik urang jelaskeun halaman 3. Jajaran ke-7 dihandap tanbihun. Nah, jajaran 3 halaman 3 jajaran ke-7 dihandap tanbihun ayatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, bahwa ini adalah peringatan yang menjadi peringatan yang akan dibahas ke depannya harus menjadi peringatan. Man mata, man siapa orang mata yang meninggal orang tersebut, wa alaihi halnya adalah tetap kepada orang tersebut sholatu fardin, bahwa sholat fardu. Ada orang mati, ketika dia mati masih punya hutang sholat fardu. Dia itu pernah meninggalkan sholat fardu. Bagaimana nih? Ya, sedangkan ini hutang, sedangkan hutang wajib dibayar. Hati-hati. Ada hutang kepada Allah, ada hutang sesama makhluk. Kedua-duanya wajib kita bayar. Nah, ini masalahnya hutangnya kepada siapa? Kepada Allah, yaitu punya hutang sembah can beres mayar maut. Nah, kumaha ya? Nah, bagaimana ini? Apakah ya wajib diqadha oleh keluarganya, ahli warisnya, atau bagaimana solusinya? Sedangkan ini dia punya kewajiban harus membayar itu sholat qadha. Nah, kata ulama di sini lam tuqdha, ya, maka tidak wajib diqadha itu sholat, walam tufda, dan tidak wajib difidyahan eta sholat anhu atas nama itu orang. Artinya kalau ada seseorang meninggal lalu dia tidak pernah punya hutang sholat fardu, ahli waris tidak wajib, ya, tidak wajib untuk mengqadai sholatnya orang tersebut, dan tidak wajib untuk memfidyahi sholatnya orang tersebut. Harus teu wajib, lain teu meunang kadek bahasana. Teu wajib, tidak wajib, ya, dipanggodoankeun ku ahli warisna. Teu wajib dipangmidyahankeun ku ahli warisna. Tapi bukan artinya tidak boleh, karena lain hatina wah kemenang haram, lain gitu. Ya mah teu wajib. Hatina lamun teu manggodoankeun teu aya masalah. Urang teu doraka ahli warisna. Urang nu jadi ahli warisna teu
teu doraka bongan manehna ninggalkeun salat atuh. Nah gitu. Di sini banyak pelajaran. Artinya kita hati-hati, jangan berani-berani meninggalkan sholat. Itu bisa. Dimana kumaha lamun teu dipangodoankeun ku ahli waris, mangkani boga naon? Hutang sholat. Ya, karena nah, di sini lam tuqda wa lam tufda artinya ya bukan artinya tidak boleh ya, tidak boleh diqadha oleh ahli waris, bukan. Tapi di sini maksudnya tidak wajib. Tidak wajib. Andai kata mengqadha silahkan. Anaknya mengqadha, ini bapak enggak sholat. Ya umpamanya bapaknya enggak sholat, ibunya enggak sholat, jarang kelihatan sembahyangnya. Atau memang itu ditanya, Pak sudah sembahyang belum? Belum. Pak udah sembahyang belum? Belum. Tarasi banget. Umpamanya kejadian orang tuanya meninggal. Nah ini maka pendapat ulama di sini, pendapat yang mu'tamad, tidak wajib ya untuk di qadha oleh siapa? Ahli warisnya. Atas nama siapa? Orang tuanya itu mayit. Ya mayit itu tersebut. Karena bagaimana dipilihan kumaha? Teu wajib dipilihan. Tapi kalau andai kata kita ingin berbuat baik sama orang tua kita, ya dah pokoknya namanya baik orang tua itu tidak terputus dengan apa? Kematian. Ya, alangkah baiknya kita seorang anaknya mengqadha untuk sholatnya orang tua yang meninggalkan sholat. Di sini ancaman. Keterangan ini artinya siapa yang ninggalin sholat bahayanya nanti. Bagaimana kalau tidak diqadhakan oleh siapa? Ahli. Wah bahaya boga hutang sholat. Hiji we ninggalkeun sholat ngahaja, lamun teu tobat, lamun teu meunang hampura ti Allah, geus boga geus daftar jadi ahli neraka. Geus aya catatan dina panto neraka, penduduk ahli neraka. Sakali ninggalkeun sholat fardu, eta teh geus daftar jadi ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi keterangan ini bukan artinya tidak boleh diqadhakan oleh siapa? Ahli warisnya atau oleh orang lain, tapi tidak wajib. Kantos Pak Kades, teu wajib artina. Lain ulah teu wajib. Artina lamun urang ahli warisna teu mangodoakeun doraka henteu. Da eta mah bongan manehna we. Eta mah hak manehna ka Gusti Allah gitu. Kemudian diambil dari keterangan ini artinya sholat itu nggak boleh kita nanti aja qadha teu beunang. Kata maksud dari kata-kata lam tuqdha itu ada beberapa maksud. Salah satunya tidak boleh kita menunda, nanti aja qadha sholat. Itu kengeng. Ya, tetap harus pada waktunya. Tidak boleh di luar waktu sholat. Ngahaja kunaon maneh teh salat lohor angkewe geus asup asar. Rek diqadhaan ieu dah. Doraka teh. Teu meunang. Itunya Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, binasa orang-orang yang sembahyang. Waduh. Bingung, aya nu salat, jelema salat cilaka. Puguh lah mun teu salat teh cilaka puguh. Ieu mah aya jelema osok salat tapi cilaka ke di akhiratna. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lupa di dalam salatnya. Tafsiran para ulama banyak dalam ayat ini. Sebagian ulama mentafsirkan bahwa dia itu salatnya di luar waktu salat. Lohorna dina waktu asar, asarna dina waktu maghrib. Nah gitu. Sanajan di qadhaan kusabab manehna ngahaja ngaluarkeun waktu salat hukumna doraka. Lain doraka leutik, doraka gede.
Eta itu orang yang mengkodo sholat. Kumaha lamun ngahaja ninggalkeun sholat. Ini fawailun lil. Ini firman siapa? Firman Allah, hati-hati. Firman Allah, hati-hati, ya. Hati-hati. Ini firman Allah, bukan omong kosong. Artinya akan terjadi. Akan terjadi jika Allah tidak memaafkan. Jika Allah tidak memaafkan, akan terjadi kecelakaan bagi orang yang menunda-nunda sembahyang waktu sholat fardu sampai keluar waktunya, ya. Kuring make we sholat subuh teh geus jam 8. Geus beak untuk sholat subuh. Beak atuh. Ku bijil panon poe ge waktu sholat subuh teh sehat. Ayo unggah poe teh masuk sholat osok. Jam sabaraha meneh sholat subuh jam 8. Unggah poe kitu nuhun. Wah, doraka gede. Lamun teu tobat bahaya. Fawailun. Komo kari komo nu tara salat gitu. Cacak nu sok salat wae lamun maneh ngahaja ngaluarkeun waktu tina salat eta cilaka ke di akhirat. Naudzubillah min kahartos Pak RW. Nah, kitu nya jelaskeun ka masyarakat Pak Kades. Nya jelaskeun lamun Pak Kades pidato di masyarakat jelaskeun ieu bab salat gitu, ya. Nah, menang ngaji teh dijelaskan ke masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang sebagian masyarakat belum mengerti tentang dosa orang yang mengeluarkan waktu sholat. Nanti anak-anak santri, ya, hati-hati. Nah, tos, karena sadaya eta penjelasan. Nah, tos. Kemudian wafi qaulin, dan pada satu kaul, satu pendapat. Artinya mayoritas ulama, nih mayoritas ada, ya, pendapat mayoritas, ada pendapat minoritas. 90% pendapat ulama orang yang mati punya qada salat tidak wajib dikodokkan. Itu 90% pendapatnya seperti itu, ya, ulama. Dan tidak wajib difidyahkan atas nama itu mayit. Tapi ada pendapat satu ulama, wa fi qaulin, ada ulama yang berpendapat innaha, sesungguhnya itu salat tuf'alu adalah dikerjakan, itu salat anhu atas nama itu mayit. Eta we urang, lamun urang boga hutang dipangbayarkeun ku batur atoh kira-kira henteu. Eta urang boga hutang salat. Eta dipangbayarkeun ku batur atoh henteu. Atoh. Ngan kadewe tong ngahaja. Engke kuring rek amanat ka budak pangnyalat pangmayarkeun nya eta kodohan. Leuheung-leuheung lamun dipangbayarkeun ku budak dahar oream salat mah. Jeung teu meunang deui ngahaja kitu mah doraka teh. Ya, ini mah andai kata terjadi, dan mudah-mudahan dijaga waktu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita ada orang-orang yang menunda-nunda waktu salat, yang meninggalkan salat. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada satu kaul, yakni pendapat minoritas, ya, sedikit artinya. Satu kaul, innaha, sesungguhnya itu salat tuf'alu anhu, dikerjakan atas nama itu mayit. Ausabiha, baik itu mayit itu wasiat atas itu salat, amla atau tidak berwasiat. Rek wasiat kadenya kuring teh geus ninggalkeun salat ke di mana kuring maot pangodoankeun rek kitu, atau teu wasiat tapi kita tahu dia itu enggak sembahyang. Taunya tidak sembahyang bagaimana? Dari pengakuan dia. Dari pengakuan dia, atau memang dia itu tidak terlihat sembahyang, tapi insya Allah orang muslimah sembahyang semua. Amin. Kumaha buya da eta teh jelema teh geuring di rumah sakit diimpu segala rupa. Urang tong goreng sangka pan salat
wajib sote salat kudu nyang hareup kiblat, kudu nangtung, kudu boga wudu lamun keur kaayaan normal. Keur kaayaan naon? Normal. Terus ai keur darurat mah ya beda deui. Keur darurat mah bodiol keur gering ya kumaha atuh da teu meunang kekenaan cai, teu meunang kakenaan kebuh. Aya salat anggar wajib. Nyata salat hormat waktu. Ka mana nying hareupna eta we? Kumarek nying hareupna da. Itu sanyang hareupna eta we. Ngan eta salat hormat waktu wajib dikodoan. Lamun urang cager. Ngan lamun teu kaburu dikodoan. Tuluy urang geus laksanakeun hormat waktu teu doraka gitu. Atas tedoraka sebab urang geus ngalaksanakeun salat hormat waktu. Jadi engke syarat sah salat kamari dijelaskan syarat sah salat di dalam kitab Fathul Muin ada 5. Kalau kitab Safinah ada 8. Tong riweuh, tong ribut, tong pasya cukuring mah 5. Cukuring mah 8. Tong riweuh eta keneh sabenerna mah. Ngan aya nu dihijikeun, aya nu dipisahkeun gitu. Padahal eta keneh tong jadi rariweuh nya jadi pasea. Beda cuk ajongan itu bener 8. Cuk ajongan ieu 5, kumaha ieu teh? Tong riweuh eta keneh teh. Ngan aya nu dipisahkeun, aya nu disagebutkeun gitu. Kados. Aya nu dikepeng, aya nu diborongkeun gitu. Kados. Tong jadi pasea itu. Nah, itu syarat sah sembahyang yang 8 itu kalau menurut ya kitab Safinah dan 5 menurut kitab Fathul Muin itu dalam keadaan normal. Ikeun normal mah kudu. Ya anjing harap kita kiblat kudu, segala rupa kudu. Nah, nanti ada keadaan-keadaan yang darurat. Kumaha darurat ya? Kudu teu bisa teu meunang kekenaan cai kalau kata mah gering cai non ka kebulan ge teu meunang didinya salat hormat waktu kardas. Kemudian hakahul Syafi'i li khabarin fi wa fa'ala bisubki an ba'di agaribi. Praktek mengkodokkan salat untuk mayit telah dilaksanakan oleh Al-Imam Subki ya, Imam Subki. Jadi Imam Subki pernah mempraktekkan itu qodok salat atas mayit dan alhamdulillah kita punya guru Abu Ya radhiyallahu anhu, beliau pun mempraktekkan seperti itu ya. Tapi di dalam mengqodok salat itu harus karena jangan ada keterpaksaan ya, harus sukarela. Harus apa? Karena ini bukan kewajiban. Harus sukarela yang mengkodoknya. Tidak artinya kudu, tidak. Harus karena sukarela. Itu. Leheung-leheungnya lamun aya nu mangodok, hankeun kumaha lamun eueuh, dah bahaya. Itu. Harusnya sadayana harus. Jadi pernah dikerjakan, dipraktekkan mengkodokkan sholat itu oleh Al-Imam Subki radhiyallahu anhu an ba'di aqaribih, dari sebagian kerabat-kerabatnya. Itu sedikit penjelasan tentang mayit yang meninggal tapi dia mempunyai qodok. Jadi memang sholat itu wajib selagi normal akalnya, selagi normal ingatannya masih normal. Karena udzur sholat hanya 2. Yang pertama an-nisyan, an-naumu tidur. Kedua an-nisyan lupa. Ya, aya teu normal kumaha? Teu wajib nu teu normal. Bisi embung sholat ka Gusti nyuhunkeun. Gusti teu normalkeun akal abdi. Itu ya, eta mah teu doraka. Teu sholatna teh teu satungtung normal akalna lamun teu sholat doraka. Kados. Nah gitu. Kadenya ulah aya nu ngantunkeun salat bahaya. Di antara sebab mati suul khatimah tarkus shalah. Di antara penyebab mati dalam keadaan pungkasan yang buruk adalah meninggalkan salat fardu.
Ya, jadi usahakan jangan sampai di antara keluarga kita ada yang meninggalkan sholat, sangat berbahaya. Ya, gitu. Sedikit itu tentang masalah qada sholat. Artinya mau diqadakan untuk itu mayit silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Artinya tidak maksiat, tidak durhaka, tidak. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita ingin berbuat baik sesama manusia, sesama muslim, alangkah baiknya kita mengqadakan untuk orang tersebut. Ngan kade ulah jadi memang lihat situasi. Ya lamun diayakeun qada ke jelema teh naringakeun salat ngandalkeun qada bahaya. Ya, jangan sampai. Lihat dulu ke situasinya. Ini situasi ini tukang naringakeun salat. Itu jangan dulu. Nanti mereka meremehkan terhadap kewajiban salat. Da balager urang dia mah sok mangodoankeun cenah di mana nitikeun salat teh. Nu kitu mah ulah. Jadi memang Pak RW, Pak RT, ya, Pak Kades lihat situasi. Ya, kalau memang ini dia itu mungkin kalau husnudzon kita umat Islam itu gak ada yang meninggalkan sholat. Mungkin tidak bergerak, tidak ruku, tapi kan lihat situasinya. Kalau memang sakit, tidak diwajibkan berdiri kalau tidak mampu. Ya, bisa berbaring, bisa apa? Terlentang, kan gitu. Selagi masih ada itu akalnya normal, tetap wajib melaksanakan sholat fardu. Hanya prakteknya beda-beda. Lihat situasi dan keadaannya. Karena PRW, Pak Kades, Kak Hartos, nah gitu terangkannya ke masyarakat. Ini yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Dilanjutkan yang kemarin tentang Halsi radhiyallahu anhu. Beliau diangkat derajatnya oleh Allah karena 4 hal. Karena berapa hal? 4 hal. Yang kemarin sudah dijelaskan 2 hal. Yang pertama adalah bittiba'ika lisunnati, karena betul-betulnya mengikutinya engkau terhadap sunnahku, kelakuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bi khidmatika as-salihin, karena kamu rajin membantu kepada siapa? Membantunya kepada orang-orang soleh, kepada ulama kamu bantu, kepada orang soleh kamu bantu, ya. Membantu itu macam-macam, membantu dengan tenaga, membantu dengan harta, membantu dengan segala kebaikan, ya. Ini akan mengangkat derajat seseorang mulia di sisi Allah, ya. Hinama naltamisul ilma wajadnahu fil kutub. Kata guru kita Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hinama naltamisul ilma wajadnahu fil kutub. Ketika kami mencari ilmu, kami dapatkan di dalam kitab, ya. Kitab banyak. Kalau kita hanya pandai bicara, mengerti saja gampang. Tapi wahinama naltabisul barakah fala najiduha illa fis salihin. Ketika kami mencari-cari keberkahan dari ilmu, jadi ada ilmu, ada berkah ilmu, ya. Yang kita harapkan ini kedua-duanya, ilmunya kita dapat, keberkahannya kita dapat. Apa bukti keberkahan daripada ilmu tersebut? Orang menjadi tambah baik gitu. Dia itu setelah belajar ngaji, kok akhlaknya ini enak ya, enak dilihat, ucapannya itu enak, nggak menyakiti hati orang lain. Nah itu berkah ilmu, ya. Hatinya bersih, kelakuannya baik. Biasanya dia itu berdosa, dia nggak berani berdosa sekarang. Biasanya dia itu kerjaannya menjelek-jelek orang, sekarang berhenti dia. Itu karena keberkahan ilmu, ya. Jadi kalau orang dapat berkah ilmu akan berubah akhlaknya. Yang tadinya akhlaknya busuk menjadi baik. Itu karena berkah ilmu. Kenapa iblis celaka? Karena iblis nggak dapat berkah ilmu. Iblis celaka karena dia nggak dapat apa?
berkah ilmu. Nah, kita harapkan mudah-mudahan semua ini mendapatkan keberkahan ilmu. Amin. Di antaranya jalan untuk mendapatkan keberkahan ilmu, wa hina ma natamisul barakah fala najruha illa bis salihin. Ketika aku mencari-cari keberkahan ilmu, maka aku tidak dapat dikecuali dengan khidmah, mencintai, memuliakan, membantu orang-orang saleh. Masya Allah. Ya, membantu, mencintai, memuliakan orang-orang saleh itu akan mengundang keberkahan ilmu. Amin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi kalau orang ingin berkah ilmu, nggak cukup ngaji saja, nggak cukup baca kitab saja. Dia harus mencintai para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang saleh. Karena orang yang banyak ilmu sekarang banyak, orang yang bisa ngaji banyak, orang yang cerdik banyak, ya. Tapi orang yang punya berkah ilmu sangat-sangat sedikit. Ya, ahlul ilmi katsir wa ahlul barakah qalil, kata guru kita. Ahli ilmu orang-orang yang bisa baca kitab banyak, yang bisa ngaji itu banyak. Tapi ahlul barakah, orang-orang yang mempunyai keberkahan sangat-sangat sedikit. Ya. Orang yang tawadhu, cari orang tawadhu sedikit. Orang yang hatinya tawadhu sedikit. Orang yang hatinya ikhlas karena Allah sedikit. Orang yang hatinya dermawan sedikit. Ya. Orang yang hatinya apa? Hatinya penuh dengan kasih sayang sedikit. Ya. Tapi kalau ahli ilmu, waduh sekarang mah banyak. Apalagi di medsos, waduh itu gudang ilmu hukum, ya. Kade, ya. Oh, tapi ka luhur teuing ilmuna, cenah kita bika gawena nyalahkeun batur we. Luhur teuing ilmuna. Tah eta ilmu nu teu barokah teh ya. Ilmu nu teu barokah mah kitu, gawena teh justru ari boga ilmu teh. Kita punya ilmu itu untuk memperbaiki diri, ya lain. Boga ilmu teh keur nyalah-nyalahkeun batur. Batur sesak, batur bid'ah, batur goreng, batur wacilaka, batur ahli neraka, manehna hukum ahli surga. Atuh lebar sawarga lega kitu manehna hukum. Nah, gitu. Itu karena memang tidak berkah. Keberkahan ilmu belum mereka dapatkan. Tapi kalau mereka mendapatkan keberkahan, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Orang-orang yang mendapatkan keberkahan ilmu, dia akan selalu merasa dirinya kotor, menganggap orang baik, menganggap orang lain itu baik semua, orang baik semua, yang dianggap dirinya ini kotor. Lain tibalik, batur kotor manehna bersih, teh mah iblis begitu. Hah? Lain gitu ngaji teh, justru ngaji teh karena orang bisa husnudzon ka batur. Bisa berbaik sangka kepada orang lain. Mereka orang baik, mereka orang saleh. Mungkin mereka tidak kelihatan oleh kita. Saya tahu ke masjid dekat tingali lain tara manehna we geus salat teh buru-buru balik. Umpamanya, ya. Kita harus berbaik sangka kepada mereka, ya. Nah, justru keberkahan ilmu itu akan merubah hati kita. Ya, merubah yang tadinya sombong, hatinya tawadhu, rendah hati. Masya Allah. Nah, itu keberkahan ilmu. Nah, didapatnya keberkahan ilmu, kata guru kita, fala najiduha illa fis salihin. Kami tidak mendapatkannya kecuali di dalam mencintai, memuliakan, membantu orang-orang yang saleh. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ke atas. Yang ketiga, wa nushika li ikhwanik. Kamu mendapatkan derajat mulia ini karena nasihat, karena sayang, mengingatkan kepada saudara-saudara kamu. Tentunya itu Pak RW, Pak Kadesnya, urang teh sing daek sing nyaah kabatur. Di antara tanda kasih sayangnya kita kepada orang-orang lain, di antaranya adalah ad-da'wah ilal huda wad dilalatal khair, ya, wan nasihata lil muslimin,
Ngajak mereka kepada kebaikan. Ajak ya, mereka yang tidak sholat, usahakan mereka supaya bisa mengerjakan sholat. Ya, kita andai kata nih kita punya teman ya, nih, dia itu nggak pernah sholat. Coba kita pikirkan bagaimana caranya dia mau sholat. Dia akhlaknya busuk, nggak baik. Coba kita cari cara supaya akhlaknya baik. Berusaha terus mengajak kebaikan. Ya jelema teh tara ngaji saumur-umur kok urang boga dulur boga babaturan tara ngaji teh Allah nya Allah Pak RW supaya kersa ngaos kumaha diolokna saya tadi karesepna udud kayak kirim udud ayo isukan urang ngaji itu bagaimana cara pokoknya yang baik cara yang baik ya cara yang baik. Mungkin dia itu nggak ngajinya karena nggak punya beras kurang ayam beas dia sakilo bikin ka batur kitu tah eta teh padamelan anu pekerjaan yang mulia. Ajak mereka yang memang tidak punya kesibukan agama, kesibukan yang bermanfaat, ajak oleh kita kepada sesuatu yang bermanfaat. Alladzi ja'ala ad-da'wah ila al-huda wa dilalata al-khair wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat, kata Imam Ghazali, kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Mengajak orang lain kepada kebaikan ya, kepada tentunya dengan cara yang baik, jangan kasar ya, jangan pokoknya yang baik, yang enak didengarnya. Dia akan menerima dengan ucapan kita ya, itu cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita mengajak orang lain dengan akhlak itu lebih mudah untuk diterima. Itu lebih mudah. Contoh siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah itu dengan akhlak. Bukan ego yang dikedepankan. Saya ini nabi, saya ini rasul, bukan. Tapi akhlak yang dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kafir, musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang di sekeliling baginda Nabi Muhammad SAW, mereka ada sebagian mereka yang masuk kepada agama Islam. Yang tadinya sangat benci akan membunuh Nabi, sebaliknya berubah 100% menjadi pembela Rasulullah SAW. Jangankan harta mereka korbankan, nyawa mereka korbankan untuk Rasulullah SAW. Mereka menjaga Rasulullah, menjaga kemuliaan Rasulullah, menjaga daripada keagungan Rasulullah SAW. Kenapa sampai bisa seperti itu Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW beliau berdakwahnya dengan akhlak ya. Maka kita ini harus punya akhlak. Kita ngaji ini agar supaya punya akhlak yang mulia. Insya Allah kalau dengan akhlak yang mulia ini, masya Allah, yang tadinya benci sama kita jadi sayang sama kita. Ini berkah akhlak. Yang tadinya memusuhi kita jadi cinta kepada kita. Ini berkah apa? Akhlak yang mulia. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Mudah-mudahan yang kita kaji saat ini, khususnya ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan jadi ilmu yang menjadi penyebab mendorong kepada segala amal saleh, yang menjadi penyebab penghalang dari segala kemaksiatan, baik kemaksiatan zahir maupun kemaksiatan batin. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa saudara-saudara kita, dosanya muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah ada di alam barzah mereka. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ditempatkan mereka pada tempat yang diridhai oleh Allah.
Dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang usia oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan diberikan sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah rezeki yang halal, yang halal, yang halal, yang banyak, yang barokah, yang mudah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah hajat-hajat kita semua yang baik, yang maslahat dunia maupun akhirat, mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin negara kita dari RT sampai atas sampai presiden dijadikan pemimpin-pemimpin yang saleh, yang salihah, yang adil, yang sayang terhadap masyarakat, yang bisa membimbing masyarakat kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, para pejabat akhirat, mudah-mudahan mereka diberikan istiqomah, diberikan istiqomah, diberikan istiqomah, dipanjangkan usia mereka dalam dan Rasulnya, diberikan kesehatan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, zahir maupun batin, dan digabul hajat-hajat mereka yang baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi di negara kita tercinta, khususnya umum dari seluruh negara muslimin muslimat, mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua diberikan istiqamah, diberikan istiqamah, diberikan istiqamah. Hati kita dijadikan hati yang bersih, dibersihkan hati kita dari segala penyakit hati, disembuhkan hati kita dari segala penyakit hati. Yang gelap hatinya mudah-mudahan diterangkan oleh Allah, yang sakit hatinya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, khususnya Kakanda Kiai Abdul Wahab, Kakanda Kiai Zainuddin Abu Thalib, dan semua guru-guru kita, mudah-mudahan mereka diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya diangkat penyakit-penyakit mereka zahiran wa batinah, zahiran wa batin. Dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darul Pusat khususnya, umumnya semua pembangunan yang baik, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang-orang yang membantu kepada pembangunan pondok pesantren Darul khususnya dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan segala amal salehnya, mudah-mudahan Allah terima kebaikan mereka. Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan di dunia wal akhirat. Dipanjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan yang sempurna, zahiran wa batinan, diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan turunan mereka turunan yang saleh dan salihah, turunan yang saleh dan salihah, turunan yang saleh dan salihah. Juga mudah-mudahan segala hajat-hajat mereka yang baik, hajat-hajat mereka yang baik dunia maupun akhirat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, khususnya suratul Fatihah juga khususnya untuk jamaah-jamaah kita hadir yang biasa hadir karena sakit, mudah-mudahan segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Mungkin karena tidak hadirnya punya kebutuhan yang mendesak, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya jamaah kita mengating yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan zahiran wa batin bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana min rabbana wa'na bima 'allamna Rabbi fakihna wa fakihana wa qarabati lana fi dinina ma'adil Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tantadi qawna karama warzukil kulla ala lamda ima wa akhir nahda bil khairi wa nufa kulla syar nahda bil khairi wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syur wa atir rabbi منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي رسل المنون واغفر استر أنت أكرم الستار واغفر استر أنت أكرم الستار وصلاة الله من إلى الحق داعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب وصحبه الغرار الغرار يا الله من فاتك ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam pegangan semua beserta keluarga dan tetangga lagi perempuan berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan berilah kami rezeki yang halal teman bertakwa diberikan semua kebaikan dijauhkan segala kejahatan ya Allah beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan hutang-hutang kami engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang dosa-dosa kami engkau ampunkan hanyalah engkau memberi ampunan salawat dan salam engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran pembawa kita sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian serta keluarganya yang mulia sahabat lampu Allahumma inna bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.